Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hotel Terlupakan di Bali. Kita mulai saja ceritanya. Hujan baru saja reda sore itu di Jakarta. Jalanan masih basah, genangan air di pinggir trotoar memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas. Di sebuah kafe kecil dekat kampus, 6 anak muda duduk mengelilingi meja panjang. Suasana mereka riuh, penuh tawa, tapi sesekali diselingi perdebatan kecil khas anak kuliahan yang baru selesai dengan ujian akhir semester. Mereka adalah Raka, Maya, Dion, Nadine, Bagas, dan Citra. Gue sumpah, kalau liburan kali ini cuma di rumah lagi, gue bakal gila. Nadine menepuk meja sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Senyumnya lebar, matanya berbinar penuh semangat. Liburan ke mall kan juga liburan, canda Bagas sambil mengangkat kameranya. Dia selalu membawa kamera, bahkan untuk sekadar nongkrong. Mall apaan? Gas. Lu aja tiap hari di mall, bikin video pendek gak jelas. Dion menyahut dengan suara lantang, lalu meneguk minuman dinginnya dalam sekali seruput. Maya, yang duduk di sebelah Raka, hanya tersenyum tipis. Aku sih ikut aja, asal jangan tempat yang aneh-aneh. Tatapannya agak kosong, seperti sedang membayangkan sesuatu. Aneh gimana maksud lo? Raka menoleh, menatap Maya dengan alis sedikit terangkat. Ya, tempat yang bikin gak nyaman. Aku gak tahu kenapa, tapi belakangan aku sering mimpi buruk. Rasanya kayak ada yang ngikutin. Maya bicara pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh keramaian kafe. Dion langsung menertawakan, alah, lo kebanyakan baca cerita horor di internet. Maya terdiam, menunduk. Nadine menepuk bahunya lembut. Jangan gitu dong, Di. Kalau Maya bilang begitu, ya kita dengerin aja. Mungkin itu semacam firasat, kan? Raka menengahi. Oke, kita fokus ke liburan. Gue udah browsing beberapa destinasi. Ada Jogja, ada Lombok, atau Bali. Begitu nama Bali disebut, suasana meja langsung berubah. Nadine dan Citra saling pandang, lalu bersorak kecil. Bali. Setuju. Gue belum pernah ke sana. Nadine hampir melompat dari kursinya. Citra tersenyum lebar. Iya, setuju banget. Banyak pantai, banyak spot bagus buat foto. Gas, lu pasti suka tuh. Bagas hanya mengangguk sambil sibuk mengutak-atik kameranya. Kalau ada tempat yang unik, gue pasti ambil banyak footage. Bisa jadi proyek film pendek. Dion bersuara lantang lagi, Bali mah udah jelas, tempatnya rame, banyak bule. Gak ada seram-seramnya. Gue setuju. Semua mata kemudian tertuju pada Raka, yang sejak tadi hanya memandangi layar laptopnya. Ia sedang membuka beberapa situs travel murah. Gue nemu paket murah. Tapi agak aneh juga sih. Raka mengernyit, matanya tidak lepas dari layar. Aneh gimana? Tanya Citra. Raka memutar laptopnya, menampilkan sebuah iklan di forum travel yang tampak tidak resmi. Tulisan di iklan itu sederhana, bahkan desainnya terlihat ketinggalan zaman. Paket menginap 3 hari 2 malam di Hotel Bintang 4 dekat Uluwatu, harga super murah. Khusus untuk grup. Hotel Bintang 4 kok murah banget? Dion bersiul pelan. Ya mungkin lagi promo, Nadine menimpali dengan nada optimis. Tapi Maya menggigit bibirnya. Aku gak tahu kenapa, dari tulisan iklan itu aja rasanya gak enak. Seperti ada yang janggal. Jangan parno dulu, Mei, Raka mencoba menenangkan. Kalau kita pergi, kita bisa cek dulu tempatnya. Kalau gak cocok, cari penginapan lain. Gampang. Maya terdiam. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa menyesakan, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Malam semakin larut, obrolan mereka makin santai. Akhirnya, diputuskan, mereka akan berangkat ke Bali minggu depan. Raka akan mengurus tiket pesawat dan reservasi hotel. Namun, saat Raka membuka situs resmi untuk mengecek nama hotel itu, hasilnya nihil. Tidak ada catatan hotel dengan nama yang sama. Hanya ada beberapa blog lama yang menyebutkan bahwa hotel tersebut sudah lama tutup. Raka mengernyit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menutup laptop pelan,
tidak memberitahu teman-temannya tentang hal itu malam itu juga. Entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk tetap membiarkan rencana ini berjalan. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin juga karena harga yang terlalu murah untuk dilewatkan. Dan di luar kafe, angin malam bertiup dingin. Seolah ada sesuatu yang berbisik dari kejauhan, menanti kedatangan mereka. Pagi keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang dengan koper, suara pengumuman keberangkatan bercampur dengan aroma kopi dari gerai dekat pintu boarding. Raka berdiri paling depan, memeriksa tiket di ponselnya. Di belakangnya, Dion menyeret koper besar sambil menguap lebar. Ngantuk gue, sumpah. Gara-gara semalam lembur packing, gerutunya. Nadine justru bersemangat. Ia mengenakan kacamata bulatnya sambil selfie dengan Citra. Ayo dong kita foto sebelum boarding. Liburan harus full dokumentasi. Citra mengangguk sambil tertawa kecil. Gas, pegang kameranya. Lu kan lebih pro. Bagas mengarahkan kameranya, memotret mereka dengan gaya kendit. Sementara Maya berdiri agak jauh, memeluk tas kecil di depan dadanya. Ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Saat pesawat sudah mulai boarding, Maya sempat menarik lengan Raka. Ra, lo yakin soal hotel itu? Suaranya lirih. Raka menatap Maya dengan tenang. Tenang, Mei. Gue udah konfirmasi sama kontak yang iklan. Katanya hotelnya oke kok. Jangan overthinking. Tapi Maya masih ragu. Aku mimpi lagi semalam. Kita semua masuk ke gedung besar, tapi lampunya mati. Terus ada suara orang ketawa, padahal kita gak lihat siapa-siapa. Raka diam sejenak. Lalu tersenyum tipis, berusaha menenangkan. Mimpi itu cuma bunga tidur. Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata Maya membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Pesawat lepas landas, menembus awan kelabu. Dari jendela, pulau-pulau kecil terlihat seperti titik-titik hijau di tengah lautan biru. Suasana di kabin cukup tenang, meski Dion sempat ribut karena pramugari menegurnya saat terlalu berisik bercanda dengan Nadine. Bagas sibuk merekam dengan kameranya. Gue mau capture perjalanan ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu bisa jadi short film, katanya sambil menempelkan lensa ke jendela. Short film liburan atau short film horor? Nadine menggoda. Bagas menoleh sebentar. Tatapannya kosong, lalu ia bergumam, kadang film horor itu bukan kita yang bikin, tapi dia yang bikin kita. Semua terdiam sejenak mendengar kalimat itu. Lalu Dion menepuk pundaknya keras-keras. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Gas. Lo bikin orang jadi kepikiran. Begitu pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, udara panas dan lembab menyambut mereka. Kontras sekali dengan hawa dingin pesawat tadi. Mereka langsung menuju parkiran untuk menjemput mobil sewaan yang sudah dipesan Raka. Mobil minibus putih itu cukup besar untuk 6 orang, plus barang bawaan mereka. Yuk, langsung ke hotel, seru Nadine bersemangat. Namun saat Raka membuka Google Maps, ia agak bingung. Jalan menuju hotel itu tidak muncul secara jelas. Hanya ada lokasi samar-samar di dekat kawasan Uluwatu, tapi jalurnya bukan jalur utama. Kayaknya masuk ke jalan kecil dulu, gumam Raka. Mereka melaju melewati pantai, jalanan turis yang ramai, hingga akhirnya memasuki jalan menanjak ke arah selatan pulau. Semakin jauh, suasana jadi semakin sepi. Kok makin jarang rumah ya? Komentar Citra, menempelkan wajah ke jendela. Jalanan yang tadinya lebar mulai menyempit. Pepohonan besar tumbuh di kanan kiri, menutupi sinar matahari. Bagas sempat menyalakan kamera, merekam jalanan itu. Ra, lu yakin ini jalannya? Dion mulai curiga. GPS nunjukin ke sini kok, jawab Raka, meski nada suaranya terdengar kurang yakin. Akhirnya mereka sampai di sebuah gerbang batu besar dengan ukiran khas Bali. Papan nama hotel itu masih ada, tapi huruf-hurufnya sudah pudar, sebagian hilang dimakan waktu. Ini bintang 4? Nadine ternganga. Gerbang itu berkarat, cat dindingnya terkelupas, dan rumput liar tumbuh tinggi. Namun anehnya, pintu gerbang terbuka sedikit, seolah memang sedang menunggu tamu. Gue gak enak hati, Rak, bisik Maya. Suaranya bergetar. Belum sempat Raka menjawab, seorang pria tua muncul dari balik gerbang. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, mengenakan pakaian adat Bali sederhana. Dia tersenyum tipis.
Selamat datang, suaranya berat, serak, seolah sudah lama tidak berbicara. Mereka semua saling pandang. Raka maju selangkah, mencoba sopan. Permisi, Pak, ini benar hotel? Ia menyebut nama hotel yang tertera di iklan. Pria tua itu mengangguk perlahan. Benar. Saya Made, penjaga di sini. Kalian sudah ditunggu. Kata-kata itu membuat Maya semakin pucat. Ditunggu? Bisiknya hampir tak terdengar. Pak Made membuka gerbang lebih lebar, memberi isyarat agar mereka masuk. Mobil pun perlahan melaju melewati halaman depan. Yang mereka lihat membuat hati bergetar. Bangunan hotel itu besar, bergaya klasik Bali, tapi sudah usang. Jendela-jendela berdebu, sebagian pecah. Cat dinding terkelupas. Namun entah mengapa, lampu di lobi tampak menyala redup, seolah ada kehidupan di dalamnya. Rak, ini hotel apa rumah hantu sih? Dion setengah berbisik, tapi terdengar jelas. Tidak ada yang menjawab. Bagas mengangkat kameranya, merekam fasad bangunan itu. Saat ia melihat hasil rekaman di layar kecil kameranya, matanya melebar. Kok, suaranya tercekat. Ada apa? Tanya Citra. Kok, suaranya tercekat. Ada apa? Tanya Citra. Bagas menatap layar kameranya lekat-lekat. Di kamera gue, ada bayangan orang berdiri di jendela lantai 2. Tapi, ia menoleh ke atas. Jendelanya kosong. Hening sejenak. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Pak Made menoleh ke arah mereka, tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terlihat tidak wajar. Ayo, masuklah, kalian pasti lelah. Kamar kalian sudah siap. Maya memegang tangan Raka erat-erat, tubuhnya bergetar. Rak, gue gak mau di sini. Raka menelan ludah. Ia juga merasakan sesuatu yang salah. Tapi pintu hotel itu sudah terbuka lebar, menunggu mereka untuk melangkah masuk. Pintu utama hotel itu berat, terbuat dari kayu jati dengan ukiran khas Bali. Saat Pak Made mendorongnya, suara berderit panjang terdengar, seolah engselnya sudah berkarat. Aroma lembab bercampur debu langsung menyergap. Begitu mereka melangkah masuk, mata mereka terpaku pada pemandangan lobi yang luas. Di tengah ruangan berdiri sebuah patung Garuda besar, sayapnya terbentang, namun lapisan cat emasnya sudah pudar. Lantai marmer putih retak-retak di beberapa tempat, dan lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit tampak redup, hanya menyala sebagian bohlam. Ini bintang 4? Nadine berbisik lirih. Suaranya syarat dengan kekecewaan dan rasa takut. Harusnya sih iya, Raka menjawab, meski nadanya terdengar ragu. Citra melirik sekeliling. Tapi, kok seperti hotel yang ditinggalin lama ya? Pak Made berjalan pelan di depan mereka. Langkahnya nyaris tak bersuara meski lantai berdebu. Hotel ini sudah lama, tidak menerima tamu. Tapi untuk kalian, kamarnya sudah disiapkan. Kalimat itu kembali membuat bulu kuduk Maya merinding. Ia menatap Raka dengan mata penuh kecemasan. Rak, aku serius, ini gak beres. Dion berusaha menutupi ketegangannya dengan bercanda. Yaelah, Mei. Namanya juga hotel tua. Biarin aja, yang penting gratis sarapan. Nadine nyengir tipis, tapi tawanya terdengar kering. Tidak ada yang benar-benar bisa merasa tenang di ruangan itu. Bagas, seperti biasa, mengangkat kameranya. Ia menyorot patung Garuda, lalu bergerak ke arah resepsionis. Meja resepsionis itu dipenuhi debu tebal, dan buku tamu yang tergeletak di atasnya sudah menguning. Bagas membuka pelan, menyingkap halaman demi halaman. Tiba-tiba tangannya berhenti. Suaranya pelan. Lihat deh. Yang lain mendekat. Di halaman terakhir buku tamu itu, ada tulisan tangan yang samar, tanggalnya sekitar 15 tahun lalu. Tulisan itu terbaca jelas meski tinta sudah pudar. Kami tidak bisa keluar. Jangan menginap di sini. Maya langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Nadine mundur selangkah, wajahnya pucat. Apa-apaan sih ini, gas? Raka mengambil buku itu, membolak-balik. Memang benar, halaman setelahnya kosong. Catatan terakhir hanyalah peringatan itu. Sementara semua masih terpaku, Pak Made berdiri agak jauh, menatap mereka. Senyumnya tidak berubah. Kamar kalian di lantai 2.
Mari saya antar. Tangga menuju lantai 2 terbuat dari kayu, bunyinya berderi tiap kali diinjak. Di dinding tangga tergantung beberapa lukisan lama, potret keluarga bangsawan Bali, tarian tradisional, hingga pemandangan pura. Maya merasakan sesuatu aneh saat matanya tertuju pada salah satu lukisan. Lukisan itu menggambarkan sekelompok orang duduk mengelilingi meja besar, jumlahnya sama persis dengan mereka, 6 orang. Ia berhenti, wajahnya pucat pasi. Rak, lihat ini. Namun saat Raka menoleh, lukisan itu terlihat berbeda. Hanya gambar sekelompok orang asing dengan pakaian adat Bali. Tidak ada yang aneh. Mei, lo kebanyakan sugesti, kata Raka, meski ia sendiri merasa ada hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Mereka akhirnya sampai di koridor lantai 2. Lampu-lampu di sepanjang lorong berkelip pelan, beberapa mati sama sekali. Karpet merah tua yang menutupi lantai tampak kusam, penuh debu, dan di beberapa bagian robek. Kok kayak di film horor gini sih? Nadine berbisik, mencoba bercanda, tapi suaranya gemetar. Pak Made berhenti di depan 3 kamar yang berdampingan. Kamar ini untuk kalian. 2 orang per kamar. Sudah saya siapkan. Dia memberikan kunci tua berbentuk besi. Tidak ada kartu elektronik seperti hotel modern. Raka dan Dion mengambil kamar pertama. Maya dan Nadine di kamar kedua. Bagas dan Citra di kamar ketiga. Kalau butuh sesuatu, kalian bisa panggil saya di bawah, kata Pak Made, lalu berjalan kembali menuruni tangga dengan langkah pelan. Kamar pertama, Raka dan Dion. Begitu pintu dibuka, aroma lembab menyeruak. Kamar itu cukup besar, dengan ranjang ganda, lemari kayu tua, dan jendela besar yang ditutup tirai tebal. Yah, lumayanlah daripada tidur di luar, dia melempar tasnya ke ranjang. Raka mencoba membuka tirai. Saat ia menarik kain berat itu, jendela terlihat penuh debu. Di balik kaca, pemandangan halaman hotel terlihat samar. Namun, ia sempat melihat sosok bayangan hitam berdiri di bawah pohon beringin di halaman. Ketika ia mengucek mata dan menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Kamar kedua, Maya dan Nadine. Nadine langsung menyalakan lampu, meski redup. Ya ampun, kamar ini creepy banget, Mei. Maya duduk di ranjang, tubuhnya masih bergetar. Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ada yang ngawasin kita. Saat itu, cermin besar di sudut kamar berembun samar, padahal AC mati. Bentuk seperti telapak tangan perlahan muncul dari balik kabut itu, lalu menghilang begitu saja. Nadine melihat sekilas, wajahnya langsung pucat. Tapi ia pura-pura tidak melihat agar Maya tidak semakin panik. Kamar ketiga, Bagas dan Citra. Bagas langsung mengeluarkan kamera dan menyalakan tripod kecil, merekam isi kamar. Kalau ada apa-apa, setidaknya kamera ini bisa jadi bukti, katanya setengah serius. Citra membuka lemari kayu tua. Isinya kosong, hanya bau lembab menusuk hidung. Tapi di bagian dalam pintu lemari, tergores tulisan samar dengan benda tajam. Jangan tidur. Mereka datang di malam hari. Citra menutup lemari cepat-cepat, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap Bagas yang masih sibuk dengan kamera. Gas, gue rasa kita salah pilih hotel. Bagas menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Gue juga mikir gitu. Dan malam pertama mereka di hotel itu, baru saja dimulai. Malam pertama. Hening. Begitu malam turun, hotel tua itu semakin terasa asing. Tidak ada suara wisatawan, tidak ada musik, hanya desir angin yang sesekali merayap di sela jendela tua. Lampu lorong berkelip, seakan sebentar lagi padam. Di kamar masing-masing, keenam anak itu mencoba beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun, tidur ternyata bukan hal mudah di tempat seperti ini. Kamar Raka dan Dion. Raka berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang sudah menguning. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya penuh dengan bayangan sosok hitam yang tadi dilihat di bawah pohon. Di ranjang sebelah, Dion sudah tertidur. Napasnya berat, sesekali mendengkur. Tiba-tiba, Raka mendengar suara pelan, berirama, seperti seseorang mengetuk lantai dari bawah ranjangnya. Ia menahan napas. Suara itu makin jelas. Dengan perlahan, ia menunduk, mencoba mengintip ke bawah ranjang. Kosong. Hanya debu dan lantai yang kotor. Namun saat ia kembali merebahkan diri, suara ketukan itu berpindah, kini terdengar dari dalam lemari kayu.
Raka bangkit, menyalakan lampu meja, dan menatap lemari itu. Tangannya gemetar saat mendekat. Ketika hendak membuka pintu lemari, tiba-tiba Dion terbangun. "Rak, jangan buka." Suaranya berat, parau, sangat berbeda dari suara biasanya. Raka tertegun. Ia menoleh, Dion sudah duduk tegak, matanya terbuka tapi kosong, seperti sedang tidur berjalan. "Jangan buka, mereka ada di dalam," Dion bergumam lagi, lalu tiba-tiba tubuhnya jatuh keranjang dan tertidur kembali, seolah tidak pernah bicara apa-apa. Raka terpaku, tubuhnya dingin. Lemari itu tetap tertutup rapat. Tapi ketukan dari dalamnya sudah berhenti. Kamar Maya dan Nadine. Nadine menggeliat gelisah di ranjangnya. "Gue gak bisa tidur, Mei, lampunya redup banget, kayak mau mati." Maya hanya diam, duduk di tepi ranjang sambil menatap cermin besar di sudut kamar. Entah kenapa matanya terpaku ke sana. Di cermin itu, bayangan dirinya tidak sama persis. Saat ia mengangkat tangan, pantulan di cermin bergerak setengah detik lebih lambat. Maya merasakan tubuhnya lemas. "Nadine," suaranya bergetar. "Lo lihat ke cermin itu." Nadine menoleh, lalu langsung menutup wajah dengan selimut. Jangan diliatin, Mei." Gue lihat matanya." Maya membeku. Pantulan dirinya di cermin memang berbeda. Mata bayangannya lebih gelap, seolah hanya dua lubang hitam yang menganga. Dan perlahan pantulan itu tersenyum, padahal Maya sama sekali tidak. Lampu kamar tiba-tiba padam. Jeritan Maya dan Nadine pecah bersamaan. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Hotel Terlupakan di Bali, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.